Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang pernikahan, definisi pernikahan, definisi nikah, dan cara membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah. Karenanya dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan bagaimana membina rumah tangga yang bahagia, bagaimana menciptakan rumah tangga yang sejahtera. Marilah kita ikutin cara ini dengan seksama. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalimat yang pendek namun penuh arti yang jelas dan luas. Baiti jannati, rumah tanggaku ibarat sorga bagiku. Padahal kita tahu rumah tangga Nabi sangat serba kekurangan. Kadang Nabi sarapan 3 butir kurma dan seteguk air, kadang sepotong roti. Tetapi rumah tangga Nabi, dan Nabi yang menyatakan rumah tanggaku ibarat sorga bagiku. Apa sih konsep Nabi menyatakan rumah tangga sebagai sorga? Tentu tidak ada lain, konsepnya adalah motivasi agama dalam membina rumah tangga. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata motivasi agama dalam rumah tangga adalah hal yang bisa mengantarkan ke pintu bahagia rumah tangga yang sejahtera. Karena itu, mengapa agama menjadi salah satu pendorong untuk mewujudkan rumah tangga bahagia? Satu, agama bisa mengantarkan suami istri tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Dari saling mengetahui kewajiban dan haknya, suami tahu kewajiban suami, istri mengerti kewajiban istri, maka akan timbul saling pengertian. Dari pengertian inilah akan muncul ketenangan, yang itu merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kebahagiaan. Apabila rumah tangga kita tenang, rumah tangga kita tentrem, maka ini telah masuk tangga untuk mencapai apa yang disebut dengan bahagia. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada lain dalam kacamata agama bahwa siapapun yang ingin menciptakan rumah tangga yang bahagia harus dimulai dengan landasan-landasan agama. Rumah tangga tidak akan bisa bahagia dan sukses membina rumah tangga kecuali dengan dasar-dasar agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan rumah tangga yang didasari dengan konsep-konsep agama ini akan menimbulkan suami tahu kewajibannya, istri pun mengerti tugas-tugasnya. Apa sih tugas suami? Apa sih tugas istri? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
Apa kewajiban kami terhadap istri-istri kami ya Rasulullah? Beliau menjawab, yang pertama, antut imaha idza ta'imta. Memberikan makan kepada istrimu seperti apa yang kamu makan. Apa yang dimakan oleh istrimu sama dengan yang kau makan. Dengan demikian, ini merupakan salah satu tanggung jawab sebagai suami kepada istri-istrinya, yaitu menyempurnakan kebutuhan istri dalam bidang paman. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban suami yang pertama terhadap istrinya adalah memberikan nafkah. Baik nafkah itu zahir ataupun batin. Apabila suami telah melaksanakan tugasnya, kewajibannya sebagai suami memberikan nafkah kepada istri-istrinya, maka suami itu akan punya wibawa dan apa yang dia sampaikan akan diterima oleh istrinya. Yang kedua, tugas suami, kewajiban suami adalah memberikan pakaian. Wa antaksuha idza kasaita. Kau memberikan pakaian kepada istrimu seperti apa yang engkau pakai. Jangan seperti suami yang kurang baik, punya baju bagus, sarung bagus, pakaian bagus, sementara istrinya tetap yang murah-murah saja. Dibedakan antar pakaiannya sendiri dengan pakaian istrinya. Padahal istri juga punya perasaan. Apa yang dirasakan oleh istri mestinya suami juga merasakan. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tugas dan kewajiban suami kepada istrinya adalah wala yadribal wajha. Suami tidak memukul wajah istrinya. Memukul boleh, tetapi itu bukan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Memukul itu pun dibatasi. Mendidik bukan menyakiti. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita sebagai suami mengandalkan pukulan terhadap istrinya dalam bentuk mendidik istrinya. Boleh memukul, tetapi itu jalan yang paling akhir. Solusi akhir apabila tidak ada jalan lagi, dengan catatan mendidik tidak menyakiti istrinya. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wala tuqabbiha. Suami tidak boleh menjelek-jelekan istrinya di hadapan orang lain dan kepada orang lain. Sekecil apapun aib istri adalah aib suami juga. Sekecil apapun kekurangan istri adalah kekurangan suami juga. Karena itu untuk mewujudkan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia, hindari. Salah satunya adalah menjelek-jelekan istri, membuka aib istri, kekurangan istri kepada orang lain. Bukankah istri itu adalah bagian dari kehidupan suami? Sakit istri adalah sakit suami. Derita istri adalah derita suami. Kebahagiaan istri adalah kebahagiaan suami juga. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh suami membicarakan aibnya istri. Sebagaimana istri juga begitu. Tidak boleh membuka aib kepada orang lain tentang suaminya. Karena sekali kita membuka kekurangan, hakikatnya adalah membuka kekurangan kita sendiri. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tahu bahwa istri adalah pakaian kita juga? Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka para istri adalah pakaian bagi kamu
dan kamu adalah pakaian bagi istri-istri. Apa fungsi dari pakaian ini? Yang pertama, melindungi tubuh. Suami harus melindungi istrinya dari berbagai kekurangan. Yang kedua, menutup aurat. Pakaian yang sesuai dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami harus pandai menyimpan kekurangan istri, begitu juga istri harus menyimpan kekurangan suami. Jangankan orang lain, kepada orang tua pun, sepanjang kita masih bisa menyelesaikan persoalan, kita urus sendiri di lingkup internal. Jangan sedikit-sedikit orang tua dipanggil ikut menyelesaikan masalah. Jangan. Kita harus hidup mandiri kalau kita mau jadi suami dan istri yang baik. Selesaikan persoalan tanpa harus melibatkan orang lain, kecuali apabila diperlukan. Saudara-saudara pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kelima, wa alla tahjura illa fil madaji. Tidak boleh kita meninggalkan istri, marah sampai tidak bicara dengan istri kecuali di tempat tidur saja. Andai kata suami marah, kita marah, baiklah bilang sama istrinya, yang kau tidur di belakang dulu biar aku di depan. Tidak boleh harus diantarkan ke rumah orang tua. Kenapa? Karena ajaran Nabi mendidik bukan menyakiti istri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hal-hal yang saya sampaikan ini adalah kewajiban seorang suami yang menjadi hak bagi para istri. Dengan melaksanakan hal-hal yang diwajibkan bagi suami, maka istri akan menjadi bahagia karenanya. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian kita faham bahwa motivasi agama dalam berkeluarga, dalam berumah tangga adalah kunci keberhasilan apa yang disampaikan Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku ibarat surga bagiku. Dan ini harus kita usahakan. Jangan sampai kita berkata baiti nari, rumah tanggaku ibarat neraka bagiku. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, setelah kita tahu bagaimana kewajiban suami terhadap istrinya, bagaimana tugas-tugas suami terhadap istrinya, maka tinggal kita harus mengetahui juga apa kewajiban istri terhadap suami. Apa kewajiban istri terhadap suaminya. Untuk lebih jelasnya kita sambung kembali pada episode berikutnya. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita semua untuk menata rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang disampaikan Nabi, baiti jannati. Semoga bermanfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah tangga kita semua jadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sempurna, bahkan rumah tangga yang menjadi idaman setiap orang. Amin ya rabbal alamin. Berpisah sementara, jumpa lagi pada episode berikutnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.